Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Victor Akasiwatha, NPM 2223004 dari Prodi PJKA 5A Universitas PGRI Semarang. Di sini terima kasih telah menyempatkan waktu Bapak untuk melakukan sesi tanya jawab kepada saya. Bolehkah Bapak memperkenalkan diri? Ya, nama saya Alfian Ihsan Susanto, biasa dipanggil sini Pak Al. Saya di sini mengajar PJOK atau olahraga di SMP Marti Siswa 2 Semarang. Langsung ke pertanyaan pertama. Ya. Apa latar belakang pendidikan Bapak? Saya S1 PJK, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Universitas PGRI Semarang, lulus 2023, wisuda 74. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sertifikasi atau kualifikasi khusus dalam bidang pengajaran tertentu? Ketika kuliah saya pernah mengikuti kualifikasi, jadi saya punya sertifikat sebagai pelatih futsal, wasit futsal dan wasit voli. Apakah Bapak secara teratur mengikuti pelatihan atau workshop untuk meningkatkan keterampilan pengajaran Bapak? Ikut pelatihan workshop saya karena sekarang saya sudah di pendidikan di sekolahan, saya sudah masuk Davodi, jadi saya terutama mengikuti workshop yang ada di PMM, platform Merdeka Mengajar. Bagaimana Bapak mengidentifikasi gaya pengajarannya? Pengajaran saya yang jelas dengan anak-anak itu santai, terutama saya menekankan yaitu tata krama, sopan santun dan kejujuran. Jadi anak-anak ketika pelajaran, walaupun pelajarannya PJOK, tetapi juga menekankan 4 poin itu yang saya tekankan kepada anak-anak. Apa strategi yang Bapak terapkan untuk memastikan bahwa setiap siswa memahami materi pembelajaran? Untuk materi pembelajaran biasanya ketika misal pertemuan pertama materi bola voli passing bawah, pertemuan kedua seharusnya passing atas, tetapi saya di awal pertemuan kedua saya mengulang materi yang awal. Jadi passing bawah dulu. Coba saya perhatikan, anak-anak yang tadinya di awal pas pelajaran saya tahu anak-anak ini si A, si B, si C belum terlalu bisa. Tetapi ketika dia mungkin sudah belajar di pertemuan kedua yang seharusnya materi passing atas, tetapi saya minta passing bawah dulu, sudah bisa, berarti ada peningkatan di pengetahuan anak tersebut tentang passing bawah. Terus bagaimana Bapak menyesuaikan pendekatan pembelajaran untuk siswa dengan gaya belajar yang berbeda? Kalau yang jelas dengan siswa itu banyak yang berbeda-beda. Ada beberapa anak-anak yang mungkin lebih banyak yang sudah bisa, ada yang mungkin ada beberapa anak yang belum bisa. Jadi biasanya ketika saya praktek passing bawah, anak-anak yang sudah bisa saya kelompokkan sendiri, dia langsung praktek berkelompok. Tetapi yang belum bisa ini biasanya praktek dengan saya secara pribadi, secara privat. Jadi saya mulai melempar bola, yang awal yang lainnya sudah berpasing-pasingan, kemudian membentuk lingkaran passing. Saya dengan anak-anak yang belum bisa ini biasanya saya materinya sendiri. Jadi istilahnya kayak les seperti itu. Terus bagaimana Bapak menciptakan lingkungan kelas yang mendukung pembelajaran? Menciptakan lingkungan kelas yang mendukung pembelajaran, yang jelas saya dengan anak-anak itu punya kesepakatan pembelajaran yang harus melakukan A, B, C, di mana hal kesepakatan itu saya dan anak-anak itu sampaikan secara berkomunikasi. Jadi saya punya target A, anak-anak punya target apa. Kalau kita membuat peraturan, anak-anak itu juga mengusulkan ide yang bagus, saya dengarkan. Tapi mungkin ada peraturan yang saya berikan, anak-anak kurang berkenan dan itu secara banyak, biasanya kita cari solusi. Jadi cari titik tengahnya antara keinginan saya dan keinginan anak-anak. Terus apa strategi Bapak untuk mengelola perilaku siswa yang tidak sesuai? Kalau perilaku yang tidak sesuai ketika biasanya di pembelajaran misalnya belum jatahnya, dalam artian saya praktek misalnya voli, absen 1-5 dulu. Mungkin ada anak-anak yang dia pas kok malah rame, dia tak suruh prakteknya lebih dahulu. Jadi tidak nunggu pas dia praktek sesuai absennya. Jadi supaya anak-anak ini karena dia sudah rame, dia berani bertanggung jawab atas tindakannya atau tidak, saya praktekkan lebih dahulu. Kalau dia nggak bisa, berarti dia mengulangi 2 kali. Jadi seperti itu.
Terus bagaimana Bapak merencanakan dan melaksanakan disiplin di dalam kelas? Disiplin dalam kelas yang jelas saya sampaikan kepada anak-anak, saya memberikan waktu ketika yang kalau awal ya berangkat langsung dengan olahraga, tetapi kalau ada yang misalnya jamnya di jam keempat, misalnya contoh jam 10, itu biasanya saya berikan waktu 10 menit. Jadi saya jam 10 lebih 10 menit saya baru masuk. Saya berikan kepada anak-anak 10 menit waktu untuk berganti. Jadi itu disiplinnya saya. Kemudian ketika pembelajaran semua baju wajib berada di dalam celana dan membawa minum keluar, membawa uang secukupnya untuk beli minum kalau minumnya habis, dan saya tidak memperbolehkan anak-anak untuk masuk ke dalam kelas ketika pembelajaran. Terus bagaimana Bapak berkolaborasi dengan rekan guru dan staf sekolahan? Berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru itu biasanya contohnya ketika saya juga wali kelas 7D, ada 7C, 7B dan 7A. Biasanya ada anak-anak yang mungkin bermasalah, misalnya di pelajaran PJOK, harusnya di lapangan kok dia malah tiba-tiba naik ke lantai 3 tidak tanpa alasan. Biasanya anak itu saya minta konfirmasi kepada Bapak Ibu guru yang mengajar. Misalnya hari itu di 7B lagi ada pelajaran bahasa Inggris dengan memelin, biasanya saya izin dengan gurunya, anak ini yang tadinya harusnya olahraga saya masukkan pelajaran bahasa Inggris. Jadi supaya itu shock terapi. Jadi saya pengen anak-anak punya rasa tanggung jawab terhadap pelajaran BCUK. Jadi dia tidak nyepelein apa yang sudah saya sampaikan. Kalau seperti itu saya masukkan. Tapi kalau anak saya sendiri tak dia ada yang punya masalah, dia yang nggak bisa dibilangi atau sudah saya bilangi oh, dia masih ngeyel, tak pindah ke kelas 7B atau 7C dan ikuti pembelajaran di sana 2-3 hari. Paling lama kalau udah kebangetan biasanya 1 minggu. Jadi ikut pelajarannya sana. Jadi dia di sana temannya beda-beda, otomatis tidak sama dengan teman-teman yang sekelas yang biasanya dia rame. Jadi dia punya rasa jelas. Terus apa pendekatan Bapak dalam berkomunikasi dengan orang tua siswa? Nah, kalau dengan orang tua siswa, saya juga saya ada grup dengan anak-anak, ada grup juga dengan wali kelas orang tua. Jadi misalnya ketika pelajaran PJOK ada anak yang bermasalah, biasanya saya sampaikan ke wali kelasnya. Kalau kelas beda, saya sampaikan ke wali kelas. Wali kelasnya nanti manggil orang tua anak tersebut, dan orang tua anak tersebut nanti konsultasi dengan saya. Ada anak yang alasannya, Pak saya tuh kok perut saya sakit. Nah, misalnya 3 kali pertemuan, 3 minggu pertemuan kok dia seperti itu terus di pelajaran PJOK, mesti kan saya punya pertanyaan. Saya konsultasi ke wali kelasnya biasanya memanggil orang tuanya supaya orang tuanya nanti konfirmasi dengan saya. Jadi saya tanya jawab dengan orang tuanya di sekolah supaya tidak ada kesalahpahaman kalau ada. Terus bagaimana Bapak melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan mereka? Pemantauan pelajaran itu biasanya dengan anak-anak ketika praktek, karena di sini anaknya paling sedikit satu kelas itu 25. Kemudian di sini bola voli mungkin yang masih bisa terpakai dengan layak itu ada 8 atau 6 yang biasanya saya keluarkan untuk 6. Anak-anak ketika absen 1 sampai 6 praktek, yang lain itu biasanya berduduk di sebelah saya. Nah, itu biasanya saya sampaikan, bocah itu kenapa obrolannya terlalu ke belakang? Nah, karena namanya salah, karena pengenaannya salah. Oh, bola ini kok bisa nggak terkontrol, kadang kanan kadang kiri lah, pengenaannya salah, atau enggak dia pakai jam tangan sehingga pantulannya beda. Jadi anak-anak itu yang tidak praktek itu dia juga tahu, oh kalau seperti itu berarti oh nilainya tidak bagus, oh kurang. Kalau dia bisa 1 menit lebih dari 50 kali passing bawah berarti nilainya bagus. Jadi anak-anak di sini yang nonton itu dia sudah tahu sudah. Terus apakah Bapak terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan di luar jam sekolah? Kegiatan ekstrakurikuler saya di sini diberi amanah sebagai pengampu ekstra futsal di hari Selasa dan ekstra voli di hari Senin. Saya di sini juga diberi amanah sebagai kesiswaan. Jadi saya di sini kegiatan-kegiatan yang berhubungan tentang kesiswaan saya hadir mewakili SMP Warti Siswa. Terus bagaimana Bapak berkontribusi pada komunitas dalam organisasi profesi dan masyarakat? Nah, dalam masyarakat itu saya dari 2018 sampai 2023 awal itu saya tercatat diberi amanah sebagai Ketua Karang Taruna di lingkungan RW. Kemudian di 2023 akhir ketika saya awal masuk sini itu saya diberi amanah juga sebagai Ketua Karang Taruna tingkat kelurahan. Tetapi karena saya punya kesibukan di sini yang padat, jadi saya melepas jabatan Ketua Karang Taruna tingkat kelurahan. Tapi saya masih aktif
di bidang olahraga Karang Taruna tingkat kelurahan. Terus bagaimana Bapak mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran? Teknologi yang saya berikan di anak-anak itu terkait materi. Ketika ada materi aktivitas gerak berirama, saya menyalakan senam irama yang dimana ketika saya berkuliah dengan Pak Doni sudah diajari tentang senam irama itu seperti apa, tekniknya dari tempo, ritme, semua gerakannya. Nah, saya terapkan di sini, dan kemudian karena saya berbasisnya biasanya harus ada project, saya berikan kelompok, saya bentuk kelompok, anak-anak itu membuat video senam dengan aturan yang sudah saya sampaikan, minimal 5 menit, lagunya bebas. Kemudian anak-anak itu di video di-upload di YouTube atau di Google Drive, kemudian linknya dijadikan barcode itu ditempel atau dicantelkan di pohon baca, pojok baca, mading di depan perpustakaan sebagai hasil karya mereka. Jadi mungkin ada di kelasnya atau kelas lain ketika nge-scan itu sudah keluar ada video praktek tentang kelompoknya si A, si B, si C. Jadi anak-anak di sini semua bisa mengakses hal tersebut. Terus apakah Bapak memiliki ide atau pembelajaran berbasis proyek inovatif yang telah Bapak terapkan dalam kelas? Produk inovatif itu yang jelas materi yang saya ajarkan itu tentang lempar cakram, karena cakram sendiri yang ada di sini cakram, tetapi kalau untuk resiko dipakai anak-anak SMP karena mungkin masih ngawur lah istilahnya. Jadi saya menggunakan modifikasi dia, saya suruh buat prakteknya itu menggunakan piring plastik yang ditumpuk jadi dua, kemudian lakban, kemudian ada juga di bagian materi tolak peluru ya kalau menggunakan yang asli, karena di sini tidak tanahnya bawahnya tidak tanah tapi paving, jadi tidak bisa menggunakan hal tersebut. Jadi saya modifikasi dengan tempat pramuka yang sudah tidak digunakan atau punyanya kakak kelas yang sudah tidak digunakan, saya gunakan supaya tidak merusak fasilitas yang sudah ada. Selanjutnya, apa pemahaman Bapak tentang konsep kurikulum merdeka? Tentang konsep kurikulum merdeka, karena satu di sini saya dulu yang hitungannya baru, jadi saya baru sedikit memahami tentang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka di sini kan di mana anak-anak itu merdeka belajar. Jadi makanya saya bilang ke anak-anak, kita membuat kesepakatan kelas, kesepakatan pembelajaran BCUK. Jadi anak-anak supaya anak-anak enjoy belajar dan saya juga belajar. Jadi ketika saya mengajar, anak-anak juga enjoy. Kalau ada anak-anak yang berbuat masalah atau yang membuat masalah, anak sudah tahu konsekuensinya apa. Jadi setiap kegiatan olahraga itu ada kesepakatan kelas, kesepakatan pembelajaran BCUK. Kalau ada yang melanggar, konsekuensinya sudah terserah di situ. Jadi anak-anak tinggal memilih, kamu mau ngambil konsekuensi yang mana. Jadi seperti itu. Terus bagaimana Bapak menjelaskan karakteristik utama dari kurikulum merdeka kepada siswa? Kurikulum merdeka dengan siswa yang sudah saya sampaikan di awal itu tadi, yang sudah saya sampaikan tentang ada kesepakatan kelas, ada kesepakatan pembelajaran BCUK. Jadi saya punya materi seperti ini menurut kurikulum merdeka, karena tidak boleh 100% dari guru, jadi siswa juga ada. Makanya dari siswa itu siswa tersendiri, siswa juga punya ide, oh Pak kalau BCUK materi itu gini. Kalau menurut saya materi itu bagus dan masuk ke dalam tentang kurikulum merdeka, ya saya terapkan dengan anak-anak. Tetapi kalau tidak, ya berarti mohon maaf saya terapkan dengan anak-anak itu tidak bisa karena terkendala, karena juga ada modul yang sudah berpacu pada kurikulum merdeka. Menggunakan modul itu anak-anak juga bisa paham tentang apa itu kurikulum merdeka. Selanjutnya, bagaimana Bapak menerapkan fleksibilitas kurikulum untuk menyesuaikan kebutuhan dan minat siswa di kelas? Contohnya kayak di kurikulum merdeka itu mungkin saya sudah membuat modul ajar, saya membuat RPP yang saya inginkan seperti ini. Tetapi mungkin ada situasi dan kondisi yang seharusnya tidak bisa. Jadi saya fleksibel aja, saya tidak harus 100% melulu tentang RPP atau modul ajar yang saya buat, tetapi di situasi dan kondisi yang lain saya harus bisa, ini tidak bisa diberikan karena kan ada anak-anak yang mungkin dia harus mendapatkan perlakuan khusus. Kalau saya lakukan dengan dengan basis kurikulum merdeka RPP yang sudah saya buat, nanti malah anak ini dia jadi tidak bisa punya materi. Jadi saya harus menggunakan materi yang
pendekatannya berbeda sesuai yang beda dari modul yang sudah saya buat. Selanjutnya, bagaimana Bapak memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Ya, kalau yang berpusat biasanya saya memfasilitasinya tuh anak-anak maunya misalnya ada materi bola voli, saya berkelompok anak-anak, silahkan kamu cari dulu, kamu ngajar kanca-kancamu, kamu ngajari teman-teman tentang yang kelompok A passing bawah, kelompok B passing atas, yang ini servis bawah, yang ini servis atas. Jadi nanti tukeran, anak ini satu dia pindah ke kelompok-kelompok lain, dia ngajari. Jadi anak-anak itu tidak saya tidak selalu saya yang menjelaskan, tapi saya jelaskan sekali, 2 kali, 3 kali, anak bilang paham. Nah, kemudian anak-anak itu coba dia jelaskan ke teman-temannya, apa kan ada tetap yang mungkin belum paham, biar dijelaskan dengan temannya, mungkin penyampaiannya lebih enak dengan teman, jadi seperti itu. Selanjutnya, bagaimana Bapak melibatkan siswa dalam proses penilaian dan penguatan kemajuan mereka? Kalau penilaian, saya ngajari dengan anak-anak itu, yaitu ketika 25 anak, sedangkan bola voli mungkin cuma ada yang 6. Yang 6 itu praktek, yang lain itu berada di sekitar saya sampaikan, oh kalau 1 menit itu minimal 35, tetapi kalau gerakannya seperti itu dia nggak mungkin dapat 35, otomatis nilainya di bawah. Kalau kamu bisa 35 lebih, kamu mesti dapat nilai yang bagus. Nah, kenapa kok itu nggak bisa? Nah, itu pengenaan bolanya, karena kalau bolanya dipantulkan tidak ke atas lurus tapi malah lari ke depan, ke belakang, kanan, ke kiri, otomatis dia lebih sedikit mendapatkan nilainya. Jadi anak-anak itu tahu, oh iya Pak, berarti semakin banyak saya 1 menit melakukan passing bawah, anak-anak nilainya semakin bagus. Terus, apakah Bapak menggunakan metode penilaian formatif dalam mendukung kurikulum merdeka? Yang jelas ya, saya pastikan anak-anak di sini untuk penilaian saya tidak pure 100% menggunakan, oh ketika kamu ujian akhir seperti ini semesteran, oh nilaimu 90, belum tentu dapat 90. Karena saya membuat rata-rata setiap pelajaran anak-anak itu, setiap pertemuan, oh anak ini attitude-nya bagus, sopan santun, tata keramanya itu bagus, kemudian di praktek juga bagus. Nah, itu mungkin bisa mendapat. Tapi kalau dia mungkin di pas ujian bagus tetapi attitude-nya dia gaya sama temannya, oh aku iso itu, anak-anak yang banyak gaya seperti itu, sopan santun attitude-nya dengan bapak ibu guru yang lain juga kurang, otomatis nilainya akan saya berikan pengurangan sedikit, dan saya berikan di rapor. Sekarang kan sudah ada untuk anak-anak, pesan untuk anak-anak ya, saya sampaikan kekurangannya di situ, dan biasanya saya sampaikan ke wali kelas kalau wali kelas lain, kemudian disampaikan ke orang tuanya. Terus, bagaimana Bapak berkolaborasi dengan rekan guru dalam merancang dan melaksanakan kurikulum merdeka? Untuk kolaborasi dengan bapak ibu guru yang lain, ada beberapa materi yang mungkin anak-anak itu bisa berkolaborasi. Contohnya ketika anak-anak itu lari, saya berikan waktu, saya sudah sampaikan, oh jarak larimu itu sekian. Nah, kamu berarti rata-rata per 1 kilometer itu kamu berapa? Kecepatanmu rata-rata itu berapa? Karena kan dari waktu itu kan bisa dilihat. Nah, itu karena itu menggunakan numerasi, biasanya saya kolaborasi dengan guru matematika. Jadi saya sudah berikan materi, kamu waktumu segini. Jadi anak-anak suruh lari keluar, saya sudah tahu ini keluar itu kalau 2 kali itu sekitar 2,3 kilo. Kamu dalam waktu sekian, berarti kecepatanmu berapa? Kemudian ini bentuknya apa, kan biar bisa komunikasi dengan pelajaran matematika. Nanti anak-anak itu punya PR olahraga tetapi kolaborasi dengan guru matematika. Jadi seperti itu. Terus, pengalaman Bapak dalam pengembangan profesional kolektif untuk mendukung kurikulum merdeka? Untuk kolektif dengan kurikulum merdeka, yang jelas saya tetap mengembangkan diri. Contohnya kemarin ada dari Universitas PGRI Semarang yang praktek olahraga di sini, materinya, cara mengajarnya mungkin yang saya selama ini belum tahu tentang, oh mengajar tentang pakai kurikulum merdeka itu seperti ini. Jadi saya tahu, saya juga ada di PMM, ada aksi nyata itu anak-anak mengatasi anak-anak yang seperti ini saya bisa. Jadi saya tidak melulu, oh saya punya penilaian seperti ini, saya harus seperti ini. Jadi saya tetap inovasi dari adik-adik universitas yang lain yang mungkin setara dengan saya, memberi masuk ke sini,
praktek di sini, oh saya jadi tahu, oh berarti mengatasi anak seperti ini ada yang caranya berbeda seperti itu. Terus tantangan utama yang Bapak hadapi dalam menerapkan kurikulum merdeka itu? Untuk tantangannya di sini itu biasa saya kepada sarana dan prasarana. Jadi di kurikulum merdeka ini kan anak-anak merdeka belajar. Jadi anak-anak itu seharusnya prakteknya itu lebih puas karena terkendala sedikitnya sarana. Jadi saya harus punya inovasi untuk supaya anak-anak ini ketika yang lain praktek, yang ini belum praktek, ini nunggu ngapain. Jadi saya berikan materi, saya koreksi anak yang sudah praktek. Oh praktek itu gini loh. Jadi anak-anak yang nunggu itu posisinya dia itu paham apa yang mau dilakukan. Dia tidak cuma nonton diem toh, oh temannya praktek, jadi gitu. Jadi tetap saya berikan masukan terkendalanya itu di sarana dan prasarana. Terus bagaimana Bapak mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran sesuai dengan semangat kurikulum merdeka? Ya kalau itu saya biasanya tetap kombinasi dengan anak-anak, misalnya materi sudah selesai, materi passing bawah sudah selesai, posisinya sudah selesai semua. Kemudian anak-anak mau apa, saya biasanya kan, Pak mau sepak bola tapi di Basiti Pak Al ya berangkat ya olahraga saya Basiti kalau anaknya pas. Tapi kalau kadang-kadang anak-anak yang belum nggak pas, biasanya 5 sama 4 Pak main Pak, karena ini nggak berangkat ya berangkat ya, karena saya prinsipnya kalau saya ikut di sini ya saya ikut. Jadi memerdekakan anak supaya anak itu mau gerak semua, mau olahraga semua, mau praktek semua. Jadi tidak harus saya yang apa-apa, saya cuma duduk atau apa. Jadi anak-anak supaya semangat belajar itu ya dengan keinginan anak-anak mau apa saya turuti, walaupun itu tetap sesuai batas yang ada. Terus bagaimana Bapak mendukung pengembangan karakter siswa melalui P5 selama pembelajaran? Karakter siswa yang jelas saya juga ada kolaborasi terkait tadi kearifan lokal, membuat barang-barang. Di sini ada anak-anak yang membuat praktek-praktek di kearifan lokal. Itu contohnya memodifikasi itu tadi di awal cakram yang seharusnya menggunakan cakram, tapi karena anak-anak ini kok saya agak riskan, saya yang penting saya mengeluarkan yang asli, anak-anak tahu cara megangnya gimana, tapi ketika praktek untuk melemparnya anak-anak itu membuat yang sudah dimodifikasi. Yang modifikasinya itu biasanya itu ada digunakan di P5. Jadi untuk kegiatan P5 juga, untuk kegiatan hasilnya produknya itu digunakan di pelajaran PJK. Jadi tadi yang piring plastik ditumpuk jadi 2, dilakban, kemudian digunakan praktek. Jadi kan kalau anak melempar kena temennya sendiri itu nggak masalah, tapi kalau yang asli itu kan sangat berisiko. Jadi seperti itu. Terus bagaimana Bapak melibatkan orang tua dalam mendukung implementasi kurikulum merdeka? Pelibatan dengan orang tua itu yang jelas ketika praktek, ketika ada kegiatan apapun itu, kegiatan karya P5, mungkin anak-anak membuat video hasil produknya atau tutorial membuatnya, itu biasanya di-upload YouTube, kemudian saya share ke orang tua supaya di grup orang tua itu nanti orang tua bisa nonton, bisa like, bisa memberikan komentar, bisa memberikan masukan. Jadi tetap melibatkan orang tua, jadi supaya tidak ada kesalahpahaman. Karena ada P5 juga mungkin dia ngerjain tugas kelompoknya untuk P5, nah orang tuanya kan mungkin karena nggak tahu, nggak diberitahu, jadi loh kok hari Sabtu atau kok hari Senin yang seharusnya pulang jam setengah 4 kok jam 5 belum pulang karena ada tugas. Jadi supaya orang tua itu tidak miskomunikasi dengan pihak sekolahan. Jadi seperti itu. Terima kasih Pak. Sama-sama.